برحمتك الكبرى عندك القدس الله الله يا رب. سلم ما بيحمد محمد الغزالي جميع إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ابن إسحاق لما رأى كفار قريش هجرة الصحابة وعرفوا أنه صار له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحاب من غيرهم فحذروا خروجه، وعرفوا أنه أجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب، وسميت بذلك لاجتماع الندى فيها يتشاورون، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها ولا يدخلون فيها غير قرشي إلى أن يبلغ 40 سنة بخلاف القرشي. وقد أدخلوا أبا جهل واجتمعوا يوم السبت، ولذا ورد يوم السبت مكر وخديعة ومعهم إبليس في صورة شيخ نجدي، وذلك أنه وقف على باب الدار في هيئة شيخ جليل عليه بت قيل كساء غليظ أو طيلسان من خز أو من خز، فقالوا من الشيخ؟ فقال من نجد سمع بالذي قعدتم له فحضر ليسمع ما تقولون وعسى أن يعلمكم رأيا ونصحا. Berkata Ibnu Ishaq, tatkala mereka kafir Quraisy melihat hijrahnya para sahabat, ini masih berbicara tentang baginda Rasulullah dan hijrahnya mereka para sahabat dari Mekah ke Madinah. Wa arafu annahu sara lahu sallallahu alaihi wasallam ashaban min ghairihim. Mereka mengetahui bahwa pada akhirnya baginda Rasulullah mempunyai sahabat dari lain mereka. Fahadaru khurujahu, kemudian mereka berhati-hati akan keluarnya Rasulullah dari Makkah. Ya. Wa arafu annahu ajma'a li harbihim, dan mereka tahu orang-orang kafir Quraisy itu dianggap bahwa Nabi mengumpulkan untuk memerangi mereka. Ini pemahamannya mereka. Fajtama'u fi darin nadwati wa hiya daru Qusay bin Kilab. Akhirnya mereka orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu rumah untuk bermusyawarah. Nadwah asalnya nidaan. Nidaan itu kan panggilan. Nada atau nadwah. Makanya kalau misalnya kita lihat sekarang kalau ada perkumpulan nadwah itu rapat atau presentasi satu keilmuan yang dihadiri oleh beberapa orang. Nadwatul ula, nadwatul tsaniyah, nadwatul tsalitsah, misalnya pertemuan yang pertama, kedua, ketiga membahas tentang topik satu pembahasan gitu. Misalnya para pakar berbicara dengan satu pembahasan, di situ ada 5, 6, 7, 10 atau 15 pakar.
itu namanya nadwah. Asalnya itu nada yang kemudian bisa jadi nadwatan masdarnya atau nidaan. Wa yadaru Qusay bin Kilab, ini adalah rumah Qusay bin Kilab. Rumah Qusay bin Kilab akhirnya dijadikan tempat bermusyawarah orang Quraisy. Usumiyat bidzalika, dinamakan yang demikian nadwah, lijtima'in nada, karena berkumpulnya untuk bermusyawarah. Istima'un nada, berkumpul untuk bermusyawarah, fiha, di tempat tersebut. Yatasyawaruna, mereka orang-orang Quraisy saling bermusyawarah. Jadi dari zaman dahulu mereka Quraisy itu berperadaban, mempunyai satu keilmuan melebihi daripada keilmuan yang lain. Mereka membahas satu permasalahan ada tempatnya, dan di situ ada pakar-pakarnya. Wa kanat Quraisyun la taqdi amran illa fiha. Mereka orang-orang Quraisy itu tidak menentukan satu permusyawaratan, tidak menentukan satu urusan kecuali dari nadwah. Ibarat kalau misalnya kita DPR MPR itu mereka bermusyawarah di Senayan, di situ. Tapi terkadang dahulu tidak di Senayan, ada di ruang hotel ini itu dan sebagainya, gitu. Banyak menghabiskan anggaran, misal saya nggak ngerti secara gamblang. Ini mas saya lagi ngomong aja. Tapi dahulu Quraisy itu kalau mau menentukan satu permasalahan ada tempatnya, enggak berpindah-pindah. Wala yadkhuluna fiha ghairu Quraisyin ila an yablugha 40 sana. Tidak ada yang masuk di Darun Nadwah kecuali orang Quraisy sampai 40 tahun. Kalau misalnya kira-kira selain orang Quraisy itu sampai 40 tahun enggak boleh masuk lagi. Bikhilafil Quraisy. Tapi kalau misalnya orang Quraisy walaupun sudah 40 tahun masih boleh. Jadi ada pengkhususan. Akhirnya saking mereka mengutamakan Quraisy, wa qad akhalu Aba Jahlin wa Samau yaum as-sabti, pada akhirnya mereka memasukkan di Darun Nadwah tersebut Abu Jahal. Karena kan Abu Jahal di antara tokoh Quraisy. Itu. Beliau di antara tokoh kafir Quraisy. Di situ berkumpul yang penting Quraisy. Ada yang masih mengikuti agama sebelumnya, ada yang kafir, termasuk Abu Jahal di sini. Akhirnya mereka masukin Abu Jahal. Tadinya Abu Jahal belum masuk nominasi. Akhirnya mereka berkumpul memasukkan Abu Jahal di antara petinggi Quraisy. Yaum as-sabti, di hari Sabtu. Nah, kejadian hari Sabtu memang banyak mencekam. Akhirnya itu banyak kerusakan dan sebagainya gara-gara masuknya Abu Jahal di Darun Nadwah. Walidzal warada yaum as-sabti, sampai pada akhirnya berita menyebutkan bahwa di hari Sabtu itu hari makrun, hari makar. Akhirnya di kalangan Quraisy terkenal kalau hari Sabtu makar. Gara-gara Abu Jahal udah masuk di tempat itu. Gitu. Pendapat-pendapat Abu Jahal menguasakan dari pendapat-pendapat yang lain. Wa khadi'ah, tipuan. Akhirnya itu disebut hari Sabtu hari tipuan. Gara-gara siapa? Abu Jahal. Wa ma'ahum iblisu fi surati syaikhin najdin. Bersama mereka iblis dalam bentuk seorang tua dari bangsa Arab. Najd itu Najd, dari kaum Najd. Wa dzalika anna waqafa 'ala babid dari fi hayati syaikhin jalilin. Dan awalnya iblis berdiri di depan pintu
di depan pintu Darun Nadwa, bentuk orang tua yang kelihatannya berwibawa. Waduh, ini orang tua berwibawa nih. Sedangkan yang ada di dalam Darun Nadwa itu pakar, dewan pakarnya Quraisy. Ali bit, artinya bit di situ gila kisaun ghalidun, beliau mempunyai pakaian yang tebal. Biasa kalau di negeri Arab kalau lagi musim dingin pakai pakaian tebal. Seperti wol kalau kita paham, atau misalnya zaman sekarang jaket atau alma mater atau apa namanya, atau tairasan min khaz, sama gitu. Faqalu man syekh, kemudian mereka yang ada di Darun Nadwa menyatakan, ini siapa orang tua yang ada di depan pintu? Faqala Abu Jahal, emang Abu Jahal jawab, min Najdin, ini dari bangsa Najd. Sami'a billadzi qa'adtum lahu, dia dengar apa yang kalian bahas dalam duduk-duduknya kalian. Fahadara, akhirnya datang dah, disuruh, udah datang, masuk. Dia sema'a ma taqulun, untuk dia mendengarkan apa yang kalian katakan, kata Abu Jahal. Wa asa an ya'dimakum ra'yan wa nushan, mudah-mudahan dia bakal memberikan kepada kalian pendapat dan nasihat. Faqalu, kemudian mereka orang yang ada di Darun Nadwa mengatakan, udkhul, masuk. Ayo masuk, ngapain di depan? Ayo masuk. Fadakhala, akhirnya itu iblis masuk ke Darun Nadwa. Fatasyawaru fi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bermusyawarah tentang urusannya Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad menjadi dalang nih kalau begini jadinya. Yang tadinya Quraisy bersatu kemudian berpisah. Ini gara-gara Muhammad, mereka menyatakan nih. Bagaimana nih kita berbicara tentang Muhammad? Wa kanu mi'ata rajulin, mereka sebanyak 100 orang. Lumayan. Ya, 100 orang berarti tempatnya lumayan besar. Enggak mungkin tempatnya kecil tapi jumlahnya 100 orang gitu. Menandakan tempat tersebut besar dan layak. Wa kanu mi'ata rajul wa qila kanu 15, ada juga yang menyatakan pendapat sedikit 15 orang. Tapi kalau dikatakan qil dalam bahasa itu sedikit. Yang mu'tamad, yang dijadikan pendapat yaitu yang pertama, yaitu 100 orang. Walaupun ada sebagian ulama sejarah menyatakan yang hadir cuma 15 orang. Faqala Abul Bahtari menyatakan, al-maqtulu kafiran bi Badrin ihbisuhu fil hadid. Orang yang terbunuh dari kalangan kafir dalam keadaan kafir di Badar, ihbisuhu fil hadid, penjarakan dengan penjara yang terbuat dari besi. Ini pendapat Abul Bahtari. Wa aghliqu ali baban, kemudian kunci pintunya. Tsumma tarabbasu bihi ma asaba ashbahu min asy-syu'ara qabla. Kemudian mereka mengunci apa yang sebelumnya sudah diserupai dari mereka para pujangga-pujangga sebelumnya. Faqala Najdi, kemudian iblis ini mulai berkomentar. Makanya jangan sekali-kali masukin iblis dalam satu rumusan. Ketika kita lagi mau merumuskan sesuatu, iblis kita masukkan, waduh repot dah. Maksudnya iblis orang kafir atau orang munafik? Kalau udah ketika kita merumuskan satu permasalahan orang munafik kita ikut sertakan, waduh. Pertama makan waktu banyak, ngerepotin. Kita lagi mau bikin maulid, dia ngerecokin. Maulid mulu gitu. Ngerecokin. Sedekah enggak, tapi ngerecokin ya. Bahas masjid, oh ya dong bahas jalan-jalan dong, ngerepotin. Nah makanya orang-orang yang alim enggak pernah mau memasukkan mereka orang-orang munafik dalam satu kelembagaan. Teman saya lo oke, tapi kalau untuk masuk dalam satu kelembagaan enggak, karena bakal menjadi pecundang dalam satu kelembagaan. Jadi itu mereka para ulama-ulama saleh tahu persis
Kalau misalnya mereka masuk dalam satu lembaga, kan ini lembaga kebaikan. Kalau misalnya itu adalah lembaga kebaikan dimasuki oleh iblis, wah berantakan. Gitu. Seperti dulu di zaman Wali Songo ada namanya lembaga musyawarah Wali Songo. Yang hadir ya udah Wali Songo aja. Bahkan murid-murid Wali Songo dari misal Sunan Ampel atau Sunan Giri atau Sunan Bonang atau Sunan Gunung Jati dan sebagainya nggak boleh masuk. Khusus untuk mereka para sunan-sunan yang ada. Gitu. Ini walaupun pintar enggak. Ini lembaga para sunan. Terus kemudian kerajaan Islam pertama di Jawa itu di Demak, Fathahillah. Maksudnya Raden Fatah yang menjabat sebagai rajanya itu didaulat oleh mereka para Wali Songo. Nah kalau misalnya itu Raden Fatah berada dalam satu tempatnya enggak berbentuk singgasana. Enggak sebagaimana kalau kita lihat raja-raja zaman sekarang. Coba kita lihat ada enggak kekuasaan yang dimiliki oleh Raden Fatah? Yang ada masjid. Dan kalau misalnya kita lihat Masjid Demak, ya tadi Masjid Demak itu deh kekuasaannya Raden Fatah. Beliau menentukan hukum dan beliau bermusyawarah dengan mereka para wali-wali Songo yang ada. Yang lain enggak boleh. Bukan gimana, bukan waktunya dan memang bukan ahlinya. Gitu. Faqala Najdi, kemudian iblis yang berupa seseorang orang tua dari bangsa Najd berkomentar. Mahadha bira'in, ini bukan pendapat. Enggak bagus nih pendapat. Iblis itu sudah mulai berpendapat dan sudah mulai menilai. Wallah, law habistumuhu fil hadid la yakhrujanna amrahu min wara'il bab. Demi Allah, setan juga ngucap demi Allah. Bukan orang yang ada di ini dan itu mengucap demi Allah. Setan mengucap demi Allah. Ini bukan setan lagi, bapaknya setan, iblis. Demi Allah. Fasih. Wallah. Andaikan kalian memenjarakannya dari penjara yang terbuat dari besi, itu dia bakal keluar dari wara'il bab, dari pintu belakang. Alladzi aglaqtum dunahu ila ashabihi, sebagaimana yang telah kalian kunci. Itu bakal dia keluar dari pintu belakang ke teman-temannya. Fala ucaku an yusubbu alaikum wa yatanzi'uhu min aydikum thumma yukabirukum bihi hatta yaghlibukum ala amrikum ma hadha bira'in. Kemudian mereka hampir saja memuji kalian, kemudian menentang dari sisi kalian, dan kemudian membesar-besarkan kalian sampai mereka mendominasi kalian terhadap urusan-urusan kalian. Mahadha bira'in, ini bukan pendapat. Kata iblis juga. Ini bukan pendapat yang bagus ini. Iblis dia berkata, "Fanzuru fi ghairi." Coba lihat pendapat yang lain. Ini masih berbicara tentang Nabi Muhammad. Biar di penjara nih, biar Muhammad di penjara. Gitu. Dari teralis yang terbuat dari besi. Faqala Abul Aswad Rabi'ah bin Amr al-Amiri. Abul Aswad Rabi'ah bin Amr al-Amiri berkata, "Nukhriju min baini adhurina." Kalau begitu jadinya kita keluarkan nih Muhammad dari sisi kita. Fanunfi min biladina, kemudian kita lempar dari negeri kita. Falinubali ila aina dhahab, kemudian kita enggak peduli kemana dia pergi. Ini rencana mereka menculik Nabi Muhammad, kemudian membuangnya Nabi di tempat antah berantah. Ini kan gara-gara Abu Lahab masuk di situ. Gitu. Udah Abu Lahab ada temannya. Di mana ada Abu Lahab di situ ada setan. Di mana ada Abu Lahab di situ ada setan. Di mana di situ orang kafir, orang munafik, di situ pasti akan ada temannya. Gitu. Satu rumusan yang perlu kita pahami.
Faqala Najli la'anahullah, kemudian iblis yang menyerupai bangsa Najd yang semoga diberikan laknat oleh Allah. Ini Imam Ghazali bilang semoga dilaknat sama Allah. Andai kan Imam Ghazali enggak bilang semoga dilaknat oleh Allah, emang udah dilaknat sama Allah. Fala'natullah 'alal kafirin. Allah melaknat kepada mereka orang-orang yang kafir mutlak. Udah Allah laknat kepada mereka orang-orang kafir. Ini maksudnya Imam Al-Ghazali menyatakan la'anahullah, yang semoga dilaknat oleh Allah biar dapat laknat berkebanyakan. Tadinya dapat laknat 1000, biar dapat 2000. Itu maksudnya. Atau ibrah, atau pelajaran buat kita bahwa orang yang mengikuti orang kafir hidupnya enggak bakal beres. Mahadza bira'yin, ini bukan pendapat yang bagus, kata iblis. Alam taru husna hadithi, apakah kalian tidak melihat akan keindahan ucapannya? Maksudnya keindahan ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ucapannya indah. Wa halawata min mantiqi, dan manisnya tutur kata. Wa ghalabatu ala qulubil rijali, sampai-sampai hatinya orang-orang bakal terdominasi dengan akhlaknya Nabi, akhlaknya Muhammad ya. Bimayati, yang bakal datang nanti. Hati-hati, jangan dideketin. Kalau dideketin sama orang-orang Quraisy, mereka semuanya bakal ngikut Muhammad. Tuh iblis tahu bahwa memang akhlaknya Nabi Muhammad, Masya Allah. Ucapannya, sekarang tingkah lakunya, Masya Allah. Wallah, kata iblis, demi Allah. Mengucap demi Allah lagi. Lau fa'altum dzalika, andaikan kalian mau melakukan itu juga, misalnya kalian mau melempar ini Muhammad ke tempat lain, ya bakal diambil sama orang Quraisy, bakal diambil sama orang-orang Arab ini kalau begini jadinya. Akhirnya agamanya Muhammad bakal banyak orang kalau kita ngelempar Muhammad di satu tempat. Ma'amitu an yahilla ala hayy min al-Arab, aku enggak merasa nyaman kalau ini Muhammad hidup di bangsa Arab. Kenapa? Kalau hidup aja ajarannya berkembang. Karena memang dilihat dari keindahan akhlak, manisnya tutur kata yang ada. Fa yali bidzalika alaihi min qawli, Nabi Muhammad bakal mendominasi mereka dengan ucapannya. Hatta yutabi'u alaikum, sampai mereka orang Arab bakal mengikutinya. Jangan. Pokoknya Muhammad ini jangan ditaruh satu tempat, jangan. Mereka bakal dapetin, mereka bakal ngikutin ajarannya Muhammad, kata iblis. Tsumma yasiru bihim ilaikum, akhirnya Muhammad di, kata iblis, berjalan kepada mereka menuju kalian. Fa yakhudhu amrakum, bakal mengambil tahta kalian. Mulai memfitnah. Dia ni Muhammad bakal ngambil tahta kalian, bakal merebut kekuasaan kalian. Memang betul-betul. Kalau iblis itu di mana-mana selalu membuat fitnah, membuat namimah, bukan mamimah. Nama orang Fatimah misalnya panggilannya mamimah, bukan. Namimah, adu domba. Ya, jadi itu emang udah kerjaan iblis. Fitnah, adu domba. Di mana dia berada orang udah pasti nggak bakal benar. Iblis. Fa yakhudha amrakum min aydikum, ini Muhammad bakal ambil tali kekang kalian dari tangan kalian. Tsumma yaf'alu bikum ma arada, kemudian ini Muhammad bakal melakukan apa yang dia lakukan buat kalian. Adiru fi ra'yan ghaira hadza. Coba pendapat yang lain. Ini enggak diterima nih, kata iblis. Emang iblis pemikirannya itu pasti buruk. Iblis pemahamannya pasti buruk. Nah, kita nggak boleh percaya dengan pemahaman yang datang dari orientalis. Ya, orientalis. Umumnya kan orientalis datang dari barat dan sebagainya. Terkenal diantaranya orientalis Belanda, Amerika, atau dari manapun juga, termasuk Australia. Walaupun Australia di belakang kita, tapi pemahaman yang kita pahami bahwa dari barat itu dari kafir. Orientalis, Komzending,
orang-orang yang bernuansa Kristen, yang mempunyai satu kelompok khusus. Jangan percaya sama mereka. Apapun yang mereka lakukan. Misalnya mereka mau datang ke masjid, mau silaturahim, mau bayarin orang sunat, mau bayarin orang kawin, nikah, gitu. Mau bayarin orang nikahan, jangan percaya sama orang kafir. 100% jangan percaya sama orang kafir. Ya, dengarin jamaah. 100%. Kenapa? Karena mereka benci kepada Tuhan kita namanya Allah. Tuhan kita namanya Allah dan Tuhan dia juga namanya Allah. Itu dia benci. Bagaimana sama kita? Kalau sama Allah dia mereka benci, bagaimana sama kita? Pasti umat Islam bakal dihancurkan. Pasti. Umat kafir di negeri kita sedikit, nggak mulai banyak berkutik. Coba kalau misalnya banyak, lihat di negeri-negeri yang lain, di mana orang-orang kafir mendominasi, mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada mereka kaum muslimin yang ada. Nyata, benar, alal haq, gitu. Jadi prinsip kita nggak boleh percaya sama orang kafir. Titik. Nggak pakai koma, nggak pakai tawar menawar. Akidah masih ngaji, nggak paham juga, suruh ngaji yang banyak dah kalau begitu jadinya. Ya, kekuatan ngaji ngamalin. Jangan di luar sama orang kafir. Ya pak, ya good morning sama orang kafir. Good day. Minuman good day dah, udah biasa aja. Biasa. Asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum. Dalam ajaran kita menyatakan tegas kepada mereka orang kafir, santun kepada sesama muslim. Ini sama muslim hawanya benci aja. Muslim apaan tuh dia? Lebih baik kafir. Ya, sebagai pemimpin daripada muslim yang koruptor. Ini pemahaman bukan dari kaum muslimin. Ini dari mereka orang-orang kafir. Enggak ada pemahaman dari kaum muslimin menyatakan seperti itu. Kafir adalah kafir, enggak ada bisa kita menyatakan bahwa lebih baik kafir baik daripada muslim yang koruptor. Karena kafir enggak pernah ada baiknya. Dari innamal musyrikuna najas. Akidah aja dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan hanya saja mereka orang musyrik itu adalah najis. Akidahnya najis. Kalau itu akidahnya najis, berarti ujungnya semuanya adalah najis. Dari awal najis, berarti akhirnya adalah najis. Makanya jaga. Ketua RT nggak boleh kafir. Ketua RW, ketua lurah maksudnya camat, sampai presiden nggak boleh kafir. Selagi itu adalah negeri yang bermayoritaskan muslim. Kalau di Papua New Guinea, presidennya kafir nggak ada masalah. Australia misal, presidennya kafir nggak ada masalah karena kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir, nggak ada masalah. Nggak ada komen dari kita, nggak ada masalah. Not comment, nggak ada komen dari kita, nggak ada masalah. Kenapa? Karena mereka adalah negeri mereka orang kafir. Gitu. Yang kita arahkan ini negeri muslimin yang bermayoritas muslim. Jangan sekali-kali mengambil pimpinan dari orang kafir. Nggak ada alasan orang kafir yang suci, nggak ada orang kafir suci, nggak ada orang kafir yang baik. Titik. Lebih tahu Allah atau kita jemaah? Titik. Allah, wallahu a'lam bima taqulun. Allah a'lam bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian katakan, Allah Maha mengetahui apa yang kalian tahu. Faqala Abu Jahal ni ngomong, wallah demi Allah. Dia ngucap demi Allah lagi. Tadi temannya iblis ngucap demi Allah. Ini Abu Lahab ngomong lagi demi Allah. Jadi belum tentu orang yang ngucap demi Allah itu adalah muslim. Baru jualan, wallah, ini harganya, wallah. Harganya segini, bohong banget. Makanya Nabi SAW nggak mau beli kalau pedagang udah gampang banget bersumpah. Wallahi demi Allah. Sama kalau kita gitu juga. Kalau misalnya ada orang gampang banget bersumpah,
jangan langsung percaya. Wallah, wallah, wallah kayak apa namanya lauk kalau kita makan. Lalapan pakai sambal. Lalapan juga kan nggak pakai sambal nggak enak juga. Itu kayak lalapan dengan sambalnya. Ngucap wallah, 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 jangan. Kelihatan sih indah demi Allah, itu bukan waktunya untuk ucap demi Allah. Jadi ucapan demi Allah itu ucapan yang paling tinggi kalau itu adalah ucapan yang layak dan pantas kita ucapkan. Udah minum? Wallah, udah demi Allah, udah demi minum. Enggak perlu pakai demi Allah. Orang ditanya udah minum, bilang aja alhamdulillah udah gitu. Gitu. Abu Jahal berkomentar, wallahi demi Allah, innali fi ra'yan, ini aku punya pendapat. Ma'arakum waqa'tum alaihi ara an ta'khudhu min kulli qabilatin fatan syaban jaladan nasiban wasitan. Ini aku punya pendapat. Bagaimana pendapat kalian ini dengan pendapatku? Ini sebagaimana terjadi, coba kalian ambil di setiap kabilah yang ada, kan di situ kan pertemuan di antara tokoh-tokoh yang ada. Kabilah ini, perwakilan ini pimpinan kabilah namanya. Di setiap kabilah membawa pemuda, ya, seorang pemuda yang indah, mempunyai nasab bagus, yang perangainya juga bagus. Tsumma yu'ta kullu fatan minhum sayfan shariman. Kemudian di setiap pemuda di antara yang ada ini diberikan pedang yang sudah terhunus. Jadi masing-masing kabilah ayo bawa pemuda yang tampan, yang layak, dikasih pedang yang terhunus. Tsumma ya'madu ilaih. Untuk apa? Menebas batang lehernya Muhammad. Masing-masing. Fayudribu, akhirnya mereka bisa menebas batang lehernya Muhammad darbata rajulin wahidin, dengan satu tebasan. Jadi dengan satu tebasan, plok. Jadi dianggap semua pemuda ngikut nebas lehernya Nabi Muhammad. Abu Jahal nih. Faktuluh, akhirnya mereka membunuh Muhammad. Nah kalau udah membunuh Muhammad, kata Abu Jahal, fanastarih minhu, kita udah bisa dapat istirahat. Gak capek-capek lagi kita udah. Muhammad udah kebunuh. Ini nanti orang Quraisy bakal minta pertanggungjawaban sama siapa? Orang yang membunuh dari masing-masing kabilah. Ini kan bukan cerdas namanya. Apa? Licik namanya. Kebalikan dari cerdas. Jangan kita katakan bahwa orang-orang kafir itu cerdas. Licik. Licik. Coba kita lihat sejarah Belanda. Mereka untuk mengepung Tuanku Diponegoro, mereka mau mengepung Tuanku Imam Bonjol dan sebagainya. Itu licik sampai mengepung Bung Karno dan pada akhirnya itu licik, bukan cerdas. Ya, kelicikan yang ada. Wa yatafarraqu damu, akhirnya darahnya Nabi Muhammad, kata Abu Jahal, dibagi-bagi fil gabail, di masing-masing kabilah. Fala takdir Banu Abdi Manaf. Akhirnya nih nanti Bani Abdi Manaf, nih kabilahnya Nabi Muhammad, enggak mampu ala harbi gamim, untuk memerangi kaumnya mereka jami'an secara menyuruh. Fata'alliqhu lahum, ikat atau apa namanya, himpun tuh, ikat nih jasadnya Muhammad, bagi-bagi buat mereka. Ini Bani Abdi Manaf enggak bakal bisa memerangi. Kenapa? Ini kabilah semuanya melakukan. Mengjahat iblis dan Abu Jahal. Faqala najlil anullah. Akhirnya nih iblis, ya, iblis yang menyerupai Bani Najd menyatakan al-qaul ma qala ara ghaira. Ini pendapat yang enggak pernah ada pendapat yang lain. Ini indah nih pendapat, hebat nih pendapat. Fa'ajma'a ra'yahum, akhirnya itu iblis mengumpulkan pendapat mereka ala qatli sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi itu iblis mengarahkan ini pendapat Abu Jahal yang paling bagus nih. Kenapa? Bunuh Muhammad.
dari masing-masing kabilah dengan anak muda yang sudah siap mempunyai pedang yang terhunus. Wa tafarraqu 'ala dzalika, akhirnya mereka terpencar untuk menjalankan tugas. Kendalinya sama iblis, sama Abu Jahal ya urusannya. Enggak pernah ada benarnya. Segala sesuatu kalau kendali sudah dimiliki oleh mereka orang kafir atau orang munafik enggak pernah akan benar. Negara ini kah atau kampung ini kah, kalau kendali sudah dimiliki oleh mereka orang kafir dan orang munafik enggak pernah akan benar. Dan dimanapun juga, dimanapun juga. Makanya kalau ada pemilihan RW, pilih yang muslim. Ada pemilihan lurah, camat dan sebagainya, atau sampai ke pemilihan RT, pilih yang muslim. Gitu. Atau pemilihan nanti ini haji, nggak boleh ada orang-orang kafir. Kan aneh kalau yang ngurusin haji itu adalah mereka orang-orang kafir. Semata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada akhirnya Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Ini Allah menjaga nabinya. Kalau walinya dijaga sama Allah, bagaimana nabinya? Pada nabi dan rasul, bagaimana ini adalah Habibul Kaun, wa Habibur Rahman, wa Habibur Rahim. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, faqala, akhirnya Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, la tabit hadhihi lailah, jangan kau tidur di ruang kau ya Muhammad malam ini, jangan. La tabit hadhihi lailah ala firashika, jangan kau tidur di tempat tidur engkau malam ini. Dijaga. Selicik-liciknya tu iblis, Abu Jahal, Allah Maha mengetahui. Allah perintahkan malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, kasih tahu ya Jibril, akan kekasihku, jangan kau tidur malam ini, jangan kau berada di tempat tidur malam ini. Allahu Akbar. Alladzi kunta tabitu alaih, sebagaimana engkau tidur di ranjang yang kau miliki. Falamma kana al-lailu istama'u ala babih, kan akhirnya kan Nabi Muhammad dengar kata dari malaikat Jibril, tatkala malam tiba, istama'u ala babih, akhirnya itu mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, sebagaimana disepakati sudah mulai berkumpul. Masing-masing itu pemuda-pemuda dari masing-masing kabilah berkumpul di pintunya rumah Nabi besar Muhammad. Yarsudunahu hatta yanam, itu melihat-lihat, menjaga-jaga. Yang satu jaga sebelah sana, yang jauh selalu dijaga ketat. Sampai pada akhirnya biarkan Muhammad tertidur. Yasbu alaihi, akhirnya mereka ngantuk. Yasbu, ngantuk, nguapnya tinggi-tinggi. Ngantuk, dikasih ngantuk. Akhirnya jaga kalau lagi ngaji jangan sampai ngantuk. Lagi ngaji, lagi zikir jangan sampai ngantuk. Ini akhirnya dikasih ngantuk sama Allah. Kalau udah ngantuk bagaimana? Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali. Karena memang enggak boleh tidur di situ. Rasul memerintahkan Sayyidina Ali, fanama makanahu. Akhirnya Sayyidina Ali tidur di tempatnya Nabi besar Muhammad. Tidur di tempat Nabi besar Muhammad berarti kan menggantikan kematian. Karena mereka bakal mau apa? Menebas batang lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghatta bi burdatin lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menutup spraynya itu dengan burdah Rasulullah. Burdah itu spray yang berwarna hijau. Akhdar, yang berwarna hijau. Karena syahid bil Jum'ah wal Idain, yang selalu baginda Rasulullah pergunakan di Jumat dan dua Id. Gitu. Ba'da dzalika inda fi'lihima, setelah itu ketika sudah dipergunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditaruh di ruangan, di kamarnya, akhirnya dipakai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
untuk ditutup. Fakana awwala man cara nafsu fillah wa waqqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika yaqul Ali radhiyallahu anhu syi'ran. Inilah yang pertama kali seseorang yang membeli dirinya karena Allah. Itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau membeli dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau misalnya menduduki tempatnya baginda Rasulullah siap untuk dipenggal. Beliau jual untuk Allah. Wa waqqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjaga Rasulullah. Menjaga. Kalau misalnya Rasulullah terpenggal, Islam bakal terhenti. Tapi kalau Ali yang terpenggal, Islam bakal berketerusan. Seharusnya kita seperti itu. Seharusnya kita seperti itu di hadapan mereka para guru dan ulama-ulama kita. Wa fi dzalika yaqulu Ali radhiyallahu anhu syi'ran. Ketika itu Sayyidina Ali mengumandangkan bait syairnya. Wa gaitu bi nafsi khairan man wati'at tara wa man tafa bil baitil atiqi wa bil hajari. Rasul ilahin khafa an yamkuru bihi fanajjahu dzul tawlil ilahi minal makri. Wa bata Rasulullah fil ghari aminan mauga wa fi hifdzil ilahi wa fi satri. Wa bitu ra'ihim wa ma yattahimunani wa qad watintu nafsi 'ala al-qatl wal usari. Wa gaitu bi nafsi khairan man wati'at tara. Aku menjaga diriku, menjaga sebaik-baik orang yang pernah menginjak bumi. Ya sebagaimana Rasulullah. Aku jaga. Biarkan aku mati, tapi aku menjaga sehebat-hebat makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa man tafa bil baitil atiqi wa bil hajari. Dan aku menjaga zat yang selalu tawaf di Baitullahil Haram, Baitul Atiq, wa bil hajari, dan di Hajar Aswad. Itu Rasulullah. Selalu tawaf dan selalu tawaf. Rasul ilahin khafan yang mengkurubih. Ini adalah Rasulnya Allah yang beliau mengkhawatirkan lantaran banyaknya orang berbuat makar kepada beliau. Fanajjahu dzul ilahi minal makari. Akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah yang Maha mempunyai kekuatan dari satu makar. Wa bata Rasulullah fil ghari aminan. Pada akhirnya Rasulullah tinggal di gua dalam keadaan nyaman dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mauqa fi hifdzil ilahi wa fi satri. Satu tempat yang dijaga oleh Allah, terlindungi dari berbagai macam manusia. Wa bitu ura'ihim wa ma yattahimunani. Ketika aku menempati tempat tidurnya baginda Rasulullah, mereka tidak pernah menyangka awalnya bahwa itu adalah aku. Wa qad watintu nafsi 'alal qatl wal usari. Aku sudah menempati diriku untuk terbunuh dan berpindah dari keluarga-keluargaku. Aku sudah siap meninggal dunia. Demi siapa? Demi baginda Rasulullah. Ini konsep dasar dakwah. Coba kalau misalnya kita lihat angkatan dan kepolisian, konsep dasar mereka nggak ada masalah mati daripada apa? Kalah dalam pertempur atau apa namanya? Ya, pokoknya dalam bahasa-bahasa seperti itu. Kalau misalnya laut JSW jamaah, kalau misalnya di darat pokoknya saya takut saya lah nanti repot saya salah ngomong. Tapi intinya mereka orang-orang yang ada di dalam satu dunia instansi keprajuritan, mati itu adalah hal yang biasa. Mati adalah hal yang biasa. Kita dakwah seperti itu. Harusnya melebihi daripada mereka para prajurit yang ada. Meninggalnya kita dalam keadaan dakwah itu adalah hal yang paling istimewa buat kita. Dakwah kita membela negara kita gitu. Itu membela agama kita, negara tanah air kita. Dakwatul Rasul Muhammad. Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam min babi alaihim. Kemudian ketika itu baginda Rasulullah keluar dari pintu. Baginda Rasulullah keluar dari pintu. Yang ada di tempat tidur Rasulullah siapa? Sayyidina Ali. Berkeruruban yang berwarna hijau. Wa qad qadallahu ala absarihim. Allah ambil
pandangan-pandangan mereka. Falam yaru ahadun minhum, satu pun di antara mereka orang kafir enggak ada yang ngelihat keluarnya Rasulullah dari pintu. Dibuka pintu krek, satu pun enggak ada yang ngelihat Rasulullah keluar. Wa natara ala rusim kullihim turaban. Akhirnya baginda Rasulullah ngambil debu, kemudian ditaruh di masing-masing kepala mereka debu. Diambil, kemudian ditaruh di atas kepalanya itu debu. Semuanya ditaruh satu. Allahu Akbar. Pernah kejadian dulu di zaman-zaman Belanda. Ini ada kaum-kaum salihin masuk di tempat-tempat Belanda dan sebagainya, ngikutin baginda Rasulullah. Karena mereka keyakinan zikirannya kuat seperti Rasulullah, mampu. Tapi kalau kita jangan dulu. Kita toto main taruh debu kepala mereka. Mereka ngelihat, aduh. Magomnya beda. Ya. Bunuh diri. Karena fiyadi yang itu ada di tangannya Rasulullah. Jadi ketika baginda Rasulullah ngambil debu naruh di atas kepala mereka, itu masih ada di tangannya Rasulullah. Wa wayatul qaul ta'ala, sambilan baginda Rasulullah membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lantunzila ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim sampai fa syainahum fa la yamsurun, sampai itu ayat ke-9. Iya, sampai ayat ke-9. Banyak nih orang-orang mengamalkan satu keilmuan ini biar enggak kelihatan. Emang hasil. Banyak hasil. Zaman-zaman dulu banyak hasil. Cuma lucunya ketika mereka naik mobil baca ini juga, ya kesian. Kondektur sama inspektur. Apa? Yang ambil duit apa? Connect. Hah? Konektur sama kondektur gitu. Ya enggak bayar-bayar nanti akhirnya. Gitu. Jangan gitu. Naik taksi baca Yasin biar enggak kelihatan. Waduh. Aduh, lagi razia nih. Tapi boleh juga kalau lagi darurat. Kalau lagi darurat, lagi mau buru-buru ngaji. Buru-buru ngaji enggak bawa STNK. Mau bilang gimana? Ya kan? Nah, ini darurat beda. Boleh dapat ijazah, tapi darurat enggak darurat enggak boleh. Enggak dosa. Dulu ada orang, banyak teman-teman dulu naik mobil masih Jakarta Timur dulu, Metro Mini Kopaja, di daerah Tanah Abang masih bemo lucu banget. Turun tuh supir nggak minta, tapi setelah itu namanya Tanah Abang kan makannya sop Betawi, belaga supir makannya sop Betawi Tanah Abang, nggak ada duit, kok duitnya kurang? Ini dia nggak bayar. Insya Allah. Kita jangan yang kayak gitu. Kalau untuk kebaikan sih kan darurat kan nggak setiap waktu namanya darurat. Ya jemaah. Waduh, udah waktunya bayar utang lagi. Dipakai datang lagi. Itu orang dulu sampai kayak begitu. Kalau ketika mau didatangin company Belanda, dulu ini banyak orang-orang tua kita nih, guru-guru saya, itu mau didatangin company Belanda, baca ini aja. Ya. Keras. Company datang enggak ngelihat. Ibarat dulu pitung lagi mau diambil Belanda, toto berubah jadi ayam misal. Ini kita bicara tentang, nah ini ada keilmuan di dalam syariatul Islam. Dalam syariat ada keilmuan tersendiri, sir namanya. Sir dalam syariatul Islam. Terkadang orang memahami syariatul Islam tapi sir syariatul Islam mereka enggak paham. Akhirnya yang kayak gini mereka enggak percaya. Padahal ini kan satu keyakinan yang udah datang dari baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah hendak hijrah, keluar dari rumahnya membaca Yasin dari surah pertama sampai dari ayat pertama sampai ayat ke-9. Insarafa haitsu arada, akhirnya baginda Rasulullah keluar menurut maunya Rasulullah. Fatau ma'atin, kemudian Rasulullah mendatangi mereka. Mimman lam yakun ma'hum, yang bersama orang yang tidak dengan mereka
Faqala ma tanzuruna hauna. Fatahum atin, kemudian seseorang mendekat. Ini orangnya mereka maksudnya. Orang-orang kafir Quraisy mendatangi mereka. Ini dari jarak kejauhan, dari balik gunung, melihat kok Muhammad naruh dengan tangannya itu debu di atas teman-temannya, kok teman-temannya nggak ada yang lihat. Akhirnya dia datang. Sampai itu temannya menyatakan, "Matan turun hauna." Apa yang kalian tunggu di sini? Apa yang kalian tunggu? Lalu mereka menjawab, "Muhammad, kami lagi nunggu Muhammad keluar." Qala khayyabakumullah, celaka kalian. Wallahu akhraja alaikum ma taraka minkum rajulan illa wada'a ala rasi turaban. Wallahi, ini orang mengucap demi Allah lagi. Orang kafir mengucap demi Allah. Demi Allah, ini Muhammad udah keluar, tidak meninggalkan kalian sedikit pun. Kecuali ini Muhammad cuma meninggalkan debu di atas pala-pala kalian. Coba lihat. Oh iya, debu. Akhirnya wantalaqa li hajatihi, akhirnya tu Muhammad keluar. Fama tarawna bikum, sementara kalian enggak melihat. Akhirnya fawada'a kullu yadahi ala rasi, akhirnya itu mereka meletakkan setiap tangannya di atas kepalanya. Iya, debu. Faizan ali turab, yang ketika mereka dapati debu. Tsumma ja'alahu yatatalli'un, kemudian mereka saling melihat. Sama-sama orang kafir ngelihat. Ente juga gimana ente? Ente juga main salah-salahan. Fayarawna aliyan 'alal firashi, akhirnya mereka melihat di kamarnya Rasulullah ada Sayyidina Ali di atas tempat tidur, muttakihan barda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselimut dengan kain seprainya baginda Rasulullah Muhammad. Fayaquluna, kemudian mereka menyatakan, wallahi inna hadzal Muhammaduna, ya, demi Allah nih, ini Muhammad. Karena kan diseprain, ditutup. Summa alaihi burduhu falam yazal kadzalika hatta bau. Di atasnya Sayyidina Ali ada kain seprainya Rasulullah sampai mereka berada di pagi hari. Fagama Ali minal firash, akhirnya Sayyidina Ali terbangun dari tempat tidurnya. Fagalu, kemudian mereka menyatakan, laqad saddaqna alladhi kana haddatsana. Benar apa yang telah terjadi. Kalau begini jadinya benar deh. Berarti ini Muhammad udah keluar kalau begini jadinya. Wa fi hadza nazala qaulu ta'ala. Nah, dalam keadaan seperti ini turun ayat. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluka. Ketika ada orang berbuat makar kepada engkau ya Rasulullah. Yang mereka berbuat makar adalah orang kafir. Tujuannya untuk menaguhkan engkau atau membunuh engkau. Turun ayat. Ini ceritanya masih panjang. Sementara waktunya sudah selesai. Wallahu a'lam. Ini ditandain. Masih panjang. Ini kejadian hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Al-Madinatul Munawwarah. Ini saya baca agak cepat. Waktunya enggak sampai-sampai juga. Gitu. Makanya sengaja saya enggak banyak penjelasan dalam pembacaan tadi, saya khawatir gitu. Enggak ketemu juga, insyaallah. Itulah ngaji tul zaman, waktunya lama. Enggak ada yang ngaji 2 tahun 3 tahun jadi ustaz. Enggak ada orang yang ngaji 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun jadi ustaz. Naik cerampah, assalamualaikum, enggak ada. 5 tahun jadi ustaz. Jadi santri aja 30 tahun. Ente 5 tahun mau jadi ustaz. Ya. Jadi jangan buru-buru. Jangan buru-buru banget gitu. Kita ngaji aja. Kalau nanti pada akhirnya Allah kasih kita jadi wali, jadi ulama, alhamdulillah, gitu aja. Menurut kadar kesungguhan dan keridhaan Allah kepada kita.
Wallahu a'lam. Di setiap Rabu akhir Safar, kami Sulhul Majami wabil khusus selalu mengadakan doa tolak bala. 20 Agustus besok, Rabu akhir Safar. Itu salat subuh berjamaah. Kemudian setelah salat subuh berjamaah, baca Yasin sebagaimana biasa. Kemudian doa tolak bala. Jangan sampai matahari sudah terbit. Ketika matahari sudah terbit, dikatakan ulama, bala udah keburu turun. Bukan turun lagi kata orang Betawi, keburu tumpah. Aduh, kalau tumpah banyak banget. Tumpah. Udah pada Allah Akbar. Jangan Allah tumpahkan bala dari atas langit menuju kita, jangan. Jadi itu Allah tumpahin bala, kita lagi tolak bala. Anak istri kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga-tetangga kita, semuanya lagi tolak bala, nggak dapat bala. Walaupun dalam 1 tahun itu ada bala dan musibah, karena hukum alam selalu akan ada bala dan musibah. Tapi kaum muslimin terhindar dari bala. Amin. Di antaranya apa? Itu doa tolak bala. Waktunya dari subuh sampai isyraq lah, sampai jam sekarang. Ya kan? Atau kalau banyak ada acara sambil dan sebagainya, paling 6:30-an. Orang yang kuliah enggak ada masalah, orang sekolah enggak ada masalah, orang kerja juga enggak ada masalah. Semuanya tergantung kepada niat. Ya, jangan sampai tidak. Ya, dan itu setiap tahun setelah saya pulang dari Hadramaut selalu saya lakukan seperti itu. Sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Jadi jamaah sekalian, itu waktu di mana ditolaknya bala. Dalilnya banyak. Saya mau bahas sudah habis. Ini aja lagi baca kitab habis. Bagaimana saya mau terangin tentang tolak bala? Kelamaan, kepanjangan. Walhasil dalilnya banyak banget. Pakai mad arid lisukun. Ghair maghdubi alaihim waladdallin. Mad arid lisukun. Nama harakat banyak. Gitu. Amin. Gitu. Banyak. Saking banyaknya A-nya saya tambahin. Tapi waktunya enggak memungkinkan jamaah. Percaya enggak sama saya? Iya, waktunya udah habis. Wallahu a'lam. وجودا منا
habbi wa alihi wa sahbi idada tasisuhbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi. Yang Ustaz yang bisa duduk di sini sekitar yang rumahnya di sana sekitar guru madrasah Ustaz Abdul Aziz yang duduk di sini Ustaz Ahmad Damanuri. Oh, Damanuri Masih sakit ya? Oh, yang pakai kaki pas sakit. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan ya. Amin, amin. Totalitas sempurna baru kita keamanan dan sebagainya. Keluarga jamaah kita yang seluruhnya dalam keadaan sakit Allah sembuhkan. Dan walafiat bermakmur dan kita semuanya Allah kasih walafiat totalitas karena Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim Allahumma salli wa sallim